Ustadz Khalid Basalamah dan sebangsanya. Kalau Anda tidak ingin ditolak, ya perbaiki ceramahmu. Jangan suka membidnahkan, mensyirikan amalia yang sudah mapan dipakai di masyarakat tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Ustadz Khalid Basalamah. Tahu ya, Khalid Basalamah, Ustadz Salafi. Kalau saya mengatakan ya Salafi Wahabi lah, itu aja lengkapnya. Kembali mendapatkan penolakan dari warga masyarakat Muslim di Palu, Sulawesi Tengah ya. Ya, Ustadz ini memang kerap ditolak di sejumlah tempat. Di Jawa Timur pernah ditolak, di Sulawesi Barat juga pernah ditolak, ini di Palu, Sulawesi Tengah. Mengapa Khalid Basalamah ini kerap ditolak di sejumlah tempat? Ya tentu saja karena terkait dengan ceramah-ceramahnya yang sering menyudutkan, melecehkan ajaran umat Islam yang lain, khususnya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Itu sering diserang, sering dibid'ahkan, sering dimusyrikan oleh Khalid Basalamah ini. Selain itu, Khalid Basalamah juga pernah menjadi kontroversi yang menggemparkan zakat Nusantara ini, yakni ketika dia menganjurkan kepada salah satu jamaah pengajiannya untuk tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masih ingat ya, belum lama itu sekitar setahun yang lalu. Nah, jadi ketika masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, menolak kembali kehadiran Khalid Basalamah, saya kira ya wajar lah. Dan menurut saya memang ustadz-ustadz semacam ini yang harus ditolak loh, dimanapun berada. Ya mengapa? Karena provokasinya, ceramahnya itu tidak mendidik, tidak membuat kita tambah rukun, tambah bersatu gitu ya. Tetapi justru sebaliknya, ceramahnya kerap kali menebarkan kebencian kepada umat Islam yang lain. Kerap kali justru merusak kerukunan hidup antar umat beragama, merusak sendi-sendi persatuan, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya mendukung nih warga di Palu ya yang menolak Khalid Basalamah. Saya kira tidak hanya Khalid Basalamah, tetapi juga ustadz-ustadz lain yang beraliran Salafi semacam ini yang harus ditolak di negara ini karena kontribusinya itu negatif menurut saya, negatif dalam kerangka menumbuhkan Bhinneka Tunggal Ika, dalam rangka bagaimana membuat persatuan, destruktif, jadi merusak semua itu. Viral Khalid Basalamah ditolak ceramah di Palu. Polisi titik 2 izin belum diajukan pada hari Senin 17 Januari 2022. Hari ini ya. Palu, polisi turut buka suara terkait viral penolakan rencana tabligh akbar Ustadz Khalid Basalamah di kota Palu, Sulawesi Tengah. Polisi mengaku belum mendapatkan pemberitahuan apapun, termasuk pengajuan izin kegiatan tentang tabligh akbar Ustadz Khalid Basalamah. Jadi begini, untuk sampai saat ini kami belum mendapatkan pemberitahuan apapun tentang rencana kegiatan tabligh akbar di kota Palu, kata Kapolres Palu AKBP Bayu Indra Wigono pada Detikcom Senin 17 Januari 2022. Namun Bayu mengaku pihaknya bisa mengundang pihak-pihak terkait untuk mencari solusi bersama. Bayu tak menampik pro dan kontra yang muncul soal rencana tabligh akbar Ustadz Khalid Basalamah tersebut. Polisi pun tak akan memberikan izin jika masih ada pro dan kontra terkait rencana acara tersebut. Namun dengan adanya informasi atau terjadinya perselisihan pro dan kontra, kami akan mengundang kedua belah pihak untuk hal tersebut bisa dikomunikasikan. Sebelumnya postingan viral menunjukkan surat penolakan terhadap rencana tabligh akbar di kota Palu. Surat tersebut muncul dengan tulisan penolakan dari Himpunan Pemuda Al-Khairat, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, GP Ansor, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Asbalul Khairat, serta Majelis Sahamah.
Salah satu dalil penolakan karena para pihak di atas menilai Ustadz Khalid Basalamah salah satu dai Wahabi di Indonesia. Iyalah, saya sepakat. Tidak hanya Khalid Basalamah yang perlu ditolak di negara ini, tapi Ustadz Salafi Wahabi yang lain harusnya memang ditolak. Ya, mengapa? Bukan berarti anti perbedaan, justru karena kita menghargai perbedaan. Justru karena kita menghargai persatuan, menghargai ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara umat muslim. Sehingga siapapun, ustadz, kelompok manapun yang merusak ukhuwah ini, yang merusak kerukunan, yang merusak Bhinneka Tunggal Ika ini harus kita tolak bersama-sama. Walaupun datang dari kelas ustadz, kelas penceramah agama. Ya, karena kontraproduktif, destruktif. Ustadz itu mestinya memberikan ceramah yang menyegarkan terkait kebangsaan, ya, yang mendidik bangsa, mendidik warga negara Indonesia ini bagaimana agar menghargai kebersamaan, menghargai persatuan. Caranya diantaranya tidak menyerang amalan, ajaran, keyakinan orang lain. Ya, ini Ustadz Khalid Basalamah dan sebangsanya. Kalau Anda tidak ingin ditolak, ya perbaiki ceramahmu. Jangan suka membid'ahkan, mensyirikkan amalia yang sudah mapan dipakai di masyarakat tertentu. Jangan pernah nodai itu, jangan lukai itu. Nahdlatul Ulama di Indonesia adalah ormas Islam terbesar. Organisasi keagamaan Islam terbesar tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Punya amaliyah yang punya dasar yang kuat, diajarkan oleh para ulama-ulama tersohor. Lalu dengan seenaknya Anda membid'ahkan, memusyrikannya, tentu saja warga itu jengkel. Tidak hanya warga NU, semua warga bangsa ini apapun agamanya, pasti akan jengkel melihat ulah oknum mengaku ustadz sekalipun yang merusak kerukunan, yang suka menyudutkan, memusyrikan, membid'ahkan ajaran, keyakinan agama orang lain. Seperti yang di Semeru kemarin tuh, yang suka memusyrikan, membid'ahkan. Ya musyrik bid'ah bagi kamu, silakan kamu pakai. Tapi tidak perlu kamu tonjol-tonjolkan di muka umum. Tidak perlu kamu sebar-sebarkan di media sosial. Sehingga kemudian membuat orang lain tersinggung, orang lain marah. Nah, orang lain yang menghargai persatuan ini, yang ingin warga masyarakat dan sekitarnya itu bombong, damai, tentram, hidup dalam kebersamaan, tentu akan menolak oknum-oknum ustadz-ustadz yang macam begituan itu. Kehadirannya bukannya menumbuhkan kerukunan, menumbuhkan kebersamaan, tapi justru merusak kebersamaan, merusak kerukunan, membuat gaduh, bising. Maka polisi juga harus menolak tentang hal begini. Ya. Polisi juga harus cerdas mempelajari tentang berbagai macam aliran agama ini. Ya kalau semua polisi saya kira tidak mungkin. Tapi mestinya punya tenaga ahli, punya tim khusus ulama-ulama moderat, ulama-ulama Nusantara yang bisa menyaring mana nih ustadz yang moderat, mana yang tidak moderat. Jadi ini bukan konflik antar kedua belah pihak. Wah, polisi ini sering-sering saya lihat begitu. Ini bukan konflik antara penolak Khalid Basalamah dan pihak Khalid Basalamah. Tapi ini adalah upaya warga masyarakat Palu yang ingin warga masyarakatnya tentram, damai, rukun. Tidak dinodai oleh ustadz-ustadz intoleran. Dan mestinya ini didukung. Karena ini membantu panjenengan Pak Polisi. Membantu mewujudkan masyarakat Palu untuk tentram, damai, kondusif. Bukankah kalau kemudian terjadi gesekan di Palu atau di tempat lain, polisi juga yang repotkan. Nah, caranya diantaranya adalah mengenali. Polisi harus punya peta nih. Peta mubalik mana, mubalik yang intoleran, mubalik yang moderat. Ya memang sama-sama muslim, tapi faktanya kita tidak pungkiri bahwa di antara kelompok muslim ini ada muslim garis keras, muslim radikal. Ada memang, loh ISIS kan juga Islam. Benderanya kalimat tauhid. HTI juga Islam. FPI juga Islam. Tapi kenapa kemudian dibubarkan oleh pemerintah? Ya pasti karena punya persoalan, meninggalkan masalah. Karena menjadi masalah di negara ini. Nah, polisi harus punya peta ini. Sehingga ketika ada konflik, ada persoalan begini, tidak serta-merta kemudian kedua belah ditemukan. Ya malah nganteman. Ya malah namanya, walaupun tujuannya damai, tapi kan tidak selalu menyelesaikan masalah. Bisa-bisa jadi berkelahi, malahan begitu. Ketika sudah punya data, punya peta polisi ini ya, tentang mana kelompok-kelompok radikal,
mana kelompok-kelompok intoleran ya. Mestinya nggak usah didahului oleh penolakan masyarakat. Polisi yang lebih dulu menolak mestinya. Ya kalau kemudian kurang dukungan kita tinggal lapor, tinggal konsultasi, koordinasi dengan kelompok-kelompok muslim moderat di sekitarnya di wilayah masing-masing. Beres. Demi kepentingan bersama. Ini kelompok yang menolak kan bukan demi kepentingan mereka, bukan persoalan saingan aliran, enggak. Apalagi ini kan tadi kan ada Ansor, ada Ibnu, NU enggak butuh persaingan dengan mereka. Tapi murni demi menjaga Bhinneka Tunggal Ika, demi menjaga kerukunan umat beragama di Palu, pastikan itu. Ya kalau mau teriak bid'ah, ya kopar kafir, musyrik, ya silakan di musala sendiri. Dengan jamaah sendiri, nggak usah di publik, nggak usah disiarkan di medsos dan lain sebagainya. Kayak gitu kan enak. Bisa kayak gitu diajari Khalid dan yang teman-temanmu itu. Terima kasih. Sekali lagi saya mendukung penuh terhadap penolakan Khalid Basalamah yang di Palu dan juga di sejumlah tempat yang lain. Setiap ustadz yang mencederai ukhuwah Islamnya, mencederai persatuan di negara ini, di tanah Nusantara ini memang harus kita tolak bersama-sama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.